Gempa bumi dengan magnitudo 6,6 skala Richter di kedalaman 10 kilometer di bagian 24 kilometer tenggara Kupang membuat sejumlah fasilitas umum rusak pada Kamis 2 November 2023. Masyarakat yang masih terlelap tidur di waktu subuh itu berhamburan keluar sembari berteriak agar melindungi diri bila ada kejadian darurat. Tampak beberapa bangunan di Civic Center Ulamasi Kabupaten Kupang mengalami kerusakan pada bagian plafon yang rubuh. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Pos Kupang yakni Rian Tapehan. Silakan Rian untuk laporan lengkapnya. Baik rekan Adila di studio, dapat saya laporkan benar bahwa tadi pagi sekitar pukul 5 WITA terjadi gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 6,6 skala Richter di kedalaman 10 km di bagian 24 km tenggara Kupang. Kejadian tersebut membuat sejumlah fasilitas umum rusak dan sejumlah rumah masyarakat juga ikut rusak akibat gempa yang terjadi dini hari tersebut. Masyarakat yang masih terlelap karena waktu baru pukul 5 pagi berhamburan keluar sambil berteriak agar melindungi diri mereka bila terjadi kejadian darurat. Dari laporan yang kami terima, beberapa bangunan di lokasi Pekatoran Civic Center Olamasi Kabupaten Kupang mengalami kerusakan pada bagian plafon yang rubuh ke lantai. Kerusakan tersebut terjadi di bagian lantai 2 kantor Bupati Kupang dan beberapa personil Satpol PP yang bertugas jaga malam di kantor Bupati mendapati bagian plafon kantor tersebut sudah roboh sampai ke lantai dan mereka kemudian melaporkan kerusakan tersebut. Bukan saja di bagian dalam gedung kantor bupati, tapi di bagian teras juga nampak beberapa bagian plafon yang baru habis direhab tersebut telah rubuh ke lantai. Beberapa kantor di lingkungan Civic Center Kabupaten Kupang juga dilaporkan mengalami kerusakan pada bagian plafon dan juga beberapa kaca jendela yang mengalami pecah. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kupang, Semitenenti yang kami konfirmasi, melaporkan bahwa saat ini mereka tengah menerima laporan kerusakan di seluruh wilayah Kabupaten Kupang. Laporan tersebut sementara mereka tampung dan terus memantau kejadian atau akibat dari dampak gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Kupang tersebut. Dirinya juga meminta masyarakat Kabupaten Kupang untuk proaktif melaporkan bila ada kerusakan pada rumah tinggal mereka agar memudahkan BPBD dalam melakukan pendataan korban gempa. Semi juga mengimbau agar masyarakat tetap berhati-hati dalam beraktivitas di dalam maupun di luar rumah kalau terjadi gempa susulan. Sementara itu, ini merupakan gempa kedua yang terjadi pada periode yang sama pada bulan November tahun 2022 lalu. Kejadian yang sama ini terjadi pada 20 November dengan kekuatan magnitudo 5,5 skala Richter. Hal yang menarik dari gempa kali ini bahwa di pusat epicentrum gempa ini di Desa Erbaun, Kecamatan Amarasi Barat, kami temui bahwa tidak ada satu rumah warga maupun fasilitas umum yang mengalami kerusakan. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Desa Erbaun, Yoab Keo, yang mengatakan bahwa memang betul tidak ada kerusakan rumah warga. Dia mengatakan bahwa pada usai kejadian gempa tersebut, dirinya langsung menghubungi para kepala dusun dan menyisir rumah warga, tetapi sampai saat ini dirinya belum mendapatkan laporan adanya kerusakan rumah warga. Hal itu menjadi keheranan bagi dirinya sebab biasanya gempa bumi seperti ini kerusakan di titik epicentrum gempa juga cukup parah. Kata dia, dari data BMKG
yang dikeluarkan pusat gempa berada di Dusun 3, Desa Airbound, Kecamatan Amarasi Barat, yang berbatasan dengan wilayah Dusun 1, Desa Sahrain, Kecamatan Amaras Selatan. Saat ini Camat Amaras Selatan, Tonciteuf, dan juga Camat Amarasi Barat, Frans Wewo, sedang melakukan penyisiran di rumah-rumah warga yang untuk mendata kerusakan pasca gempa bumi ini. Demikian rekan Adila yang dapat saya laporkan, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara bersama Sekretaris Desa Airbound, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, yakni Iyo Abkeo. Berikut untuk tayangannya. Mulai dari tadi pagi ya, gempanya terjadi sekitar 4:30. Ya, waktu kebetulan masyarakat di sini ya, kalau jam-jam begitu kan masih sementara tidur tuh. Terkunjung kita bangun, ada gempa yang sangat dahsyat, yang getarannya sangat luar biasa. Dan setelah itu saya selaku pemerintah di sini langsung menghubungi para kepala dusun, RT RW yang ada di lokasi untuk mengecek kondisi terkait dengan gempa yang terjadi. Setelah kepala dusun RT RW ngecek ke tempat kejadian, pokoknya di sekitar situ, maka laporan yang masuk itu tidak terjadi kerusakan sama sekali. Sehingga kita koordinasi ke kecamatan, kebetulan Bapak Camat sudah sampai, jadi kita koordinasi, memang tidak ada kerusakan sama sekali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.